Kenapa keluar? Ada fotonya. Ada sama Kak Dedi. Masuk. Nah begini. Kenapa tidak? Masuk lagi ya. Anda tengah menyimak live perbincangan bersama Lia. Oke Pak, kita lanjut. Kembali lagi Smart Listener, masih di talk show spesial bersama Yakult untuk sore hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Hendra dan juga Pak Humaydi dari Yakult pastinya. Dan kalau kita berbicara soal sekarang ada pandemi virus corona atau COVID-19 gitu ya, kayaknya semua orang lagi pada parno ya, mengkonsumsi banyak vitamin ini itu semuanya untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena kalau misalnya daya tahan tubuh kita baik, niscaya virus-virus tidak akan mudah untuk masuk ke tubuh kita. Nah, kalau berbicara soal daya tahan tubuh gimana nih? Saya penasaran Pak Humaydi sama Pak Hendra, gimana sih menjaga daya tahan tubuh? Apakah juga seperti kebanyakan orang agak parno gitu kemana-mana, takut tertular virus atau nggak yakin dengan daya tahan tubuhnya? Gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Rifa. Jadi punya tadi seperti dikatakan sama Pak Humaydi, bahwasannya salah satu manfaatnya itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti itu. Nah, daya tahan tubuh nah, itu ada bekerja untuk yang biasanya mempengaruhi faktor daripada daya tahan tubuh itu biasanya ada dua. Yang pertama itu faktor usia. Nah, umumnya daya tahan tubuh itu meningkat pada usia 20 tahun. Itu maksimum daya tahan tubuh kita. Nah, seiring bertambahnya usia, biasanya itu daya tahan tubuh kita akan menurun secara perlahan atau bertahap. Seperti itu. Makanya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita pada saat usia kita sudah mulai lebih daripada usia 20 tahun atau usia maksimum daya tahan tubuh itu. Itu yang pertama faktornya. Yang kedua, itu adalah faktor gaya hidup. Nah, kita dianjurkan untuk menjaga asupan gizi seimbang, cukup istirahat, tidak merokok, smoothie dan rajin berolahraga serta mengelola stres. Seperti itu. Nah, itu adalah faktor biasanya dua faktor ini yang mempengaruhi daripada daya tahan tubuh kita, yaitu adalah faktor usia dan faktor gaya hidup. Sedangkan untuk gaya hidup mungkin bisa kita kalau untuk usia itu tidak bisa kita cegah, ya kan usia kita semakin bertambah. Iya, benar. Kalau gaya hidup masih bisa kita perbaiki seperti itu sih dari saya tentang daya tahan tubuh. Oke, tapi kalau Pak Hendra sendiri kan sekarang juga pasti punya kiat-kiat tersendiri dong ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Bapak biasanya seperti apa untuk kiat-kiat pribadi nih biar daya tahan tubuhnya tetap oke? Yang pertama, untuk saya sendiri biasanya pastinya yang paling itu adalah bagaimana tidak lupa olahraga dulu pertama. Mungkin olahraga tidak seperti yang ini ya, tapi adalah waktu olahraga. Yang kedua itu kelola stres yang penting. Jadi jangan sampai misalnya kegiatan-kegiatan ini dibuat jadi stres seperti itu. Dan yang ketiga ya tadi minum Yakult setiap hari. Ini kok tadi botol. Oke, minum Yakult. Betul. Ini termasuk juga dalam lifestyle kita gitu ya. Minum Yakult setiap hari minimal 1 botol. Gitu ya. Apakah Oke, 1 botol setiap hari itu minimal. Berarti boleh dong lebih dari 1. Kalau misalnya saya nih Pak, saya kan suka banget juga nih minum Yakult gitu ya. Kalau misalnya dalam sehari saya pengen minum misalnya 10 botol per hari, itu ngefek nggak sih? Atau ada efek sampingnya nggak sih? Iya, baik Mbak Dita ya. Jadi sebaiknya berapa sih minum Yakult itu satu hari? Berapa botol? Ya. Yang sangat dianjurkan Mbak Dita untuk minum Yakult itu adalah
minimal 1 botol setiap hari atau lebih. Jadi tidak ada batasannya. Tapi yang paling penting adalah rutinnya. Ya, setiap hari satu lebih baik daripada hari ini minum 5, setelah 1 minggu baru minum lagi. Tidak akan lebih baik. Ya, karena kenapa? Karena kita makan setiap hari, minum juga setiap hari, Pak. Jadi bakteri jahat juga bisa masuk sama-sama dalam usus kita, ya, sehingga dapat mengganggu kesehatan usus kita. Selain itu, bakteri yang putih, bakteri Lactobacillus ini sifatnya tidak menetap di dalam usus kita. Bakteri ini akan keluar ketika kita BAB, Mbak Diva. Maaf ya. Jadi ketika kita BAB, bakteri Yakult juga ikut keluar, ya. Jadi setelah melakukan gerakan peristaltik usus kita dan akan bakteri Yakult juga akan bisa mengikat racun yang mengganggu di dalam usus kita, sehingga kondisi usus kita harapannya akan lebih sehat ketika kita rutin minum Yakult minimal 1 botol setiap hari. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi bukan berapa kuantitasnya, tapi gimana kualitas kita atau diri kita untuk menjaga konsistensi meminum Yakult ini rutin. Minimal 1 dalam 1 hari. Jadi itu lebih baik gitu ya, daripada kita minumnya sehari sampai 10 botol, terus besok nggak minum, baru besoknya lagi baru minum gitu ya. Karena ternyata setiap hari bakteri-bakteri jahat itu selalu menyerang tubuh kita. Makanya harus dibentengi dengan Yakult gitu Pak ya. Oke, nah kemudian ini, tadi kan Bapak di awal sudah mengatakan bahwa Yakult ini adalah sebuah minuman dari susu fermentasi gitu. Nah, selain susu fermentasi ini sendiri, saya penasaran, sebenarnya ada bahan-bahan apa saja sih yang kemudian bikin Yakult ini bisa jadi minuman yang sehat untuk usus kita, dan seperti yang Bapak katakan tadi, karena usus itu adalah tempat dibentuknya 30% daya tahan tubuh kita di situ. Ya, 80%, Pak. Oh, 80%, baik. Apa aja nih Pak bahan-bahannya selain itu tadi yang Bapak katakan bahwa ini terbuat dari susu fermentasi? Baik, Mbak Nisa ya, dengar Radio Smart FM di mana berada ya. Maaf, Mbak Diva. Iya. Jadi Yakult memang minuman fermentasi, ya. Ada bahan-bahan yang terkandung di dalamnya atau komposisinya. Yang pertama adalah air, Mbak Nisa, Mbak Diva. Iya. Ya, air ini berfungsi sebagai pelarut susu skim. Yang kedua ada sukrosa, berfungsi sebagai pemanis alami, dan gula bulu. Jadi Mbak Diva kalau minumnya itu rasanya ada manisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah susu bulu skim yang berfungsi sebagai media pertumbuhan bakteri Lactobacillus. Karena bakteri itu jadi perlu tempat bertumbuh, ya. Jadi susu bulu skim adalah sebagai media pertumbuhan bakteri Yakult. Kemudian yang keempat ada dextrosa sebagai nutrisi atau makanan bakteri Lactobacillus atau sari pati singkong, Pak. Ya. Kemudian yang kelima ada perisa identik, berfungsi sebagai penambah cita rasa alami khas Yakult yang enak. Yang terakhir ada yang namanya bakteri sendiri, bakteri asam laktat, yaitu bakteri Lactobacillus ya, sebagai komposisi utama di dalam Yakult. Jadi dalam 1 botol Yakult itu mengandung lebih dari 6,5 Lactobacillus hidup. Jadi Yakult dibuat menggunakan bahan-bahan yang alami, jadi sangat aman dibuat secara higienis. Jadi seperti itu, Mbak Lipa. Oke, dibuat
dengan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi, yang paling utama adalah bakteri Alka-Sesirotase ini tadi ya, yang ada sekitar 6,5 miliar dalam satu botol Yakult. Dan tentunya tadi juga menarik, ada saripati singkong juga yang terkandung di dalam Yakult ini. Tapi produksinya itu di mana, Pak? Baik, Mbak Liva ya. Jadi untuk Yakult sendiri itu diproduksi di 2 pabrik. Lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Eda. Terima kasih banyak. Baik Mbak Rifa, untuk Yakult sendiri seperti yang dijelaskan Pak Umini tadi, itu ada 2 pabrik yang kita miliki. Yang pertama di namanya daerah Sukabumi, Sukabumi. Yang kedua ada di daerah Mojokerto. Nah, saat ini untuk pabrik Yakult ada 2 tempat, pertama Sukabumi dan yang kedua di daerah Mojokerto. Seperti itu. Dan hingga saat ini juga Yakult sudah tersebar di semua wilayah di Indonesia gitu Pak ya. Dari 2 pabrik ini sudah menjangkau sampai pelosok-pelosok desa juga Pak. Ya betul. Oke, baik. Nah, Jadi sangat mudah juga mendapatkan Yakult karena Yakult sudah ada di mana-mana. Ya. dan bahkan mungkin juga smart listener sangat familiar dengan Yakult ini. Seperti jingle yang selalu tertanam di otak kita, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari ya, seperti yang dianjurkan oleh Pak Humaydi dan juga Pak Hendra gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 0811461011. Saya akan bacakan dulu, nanti kita akan bahas pertanyaan ini di sesi selanjutnya ya Pak ya. Ini ada salah satu pertanyaan tadi, oke. Selamat sore. Nah, ini dari Kodri di Petarani. Katanya beberapa hari terakhir Kodri sedang susah untuk BAB. Katanya saya akui memang susah mengkonsumsi makanan berserat. Nah, apakah jika rutin minum Yakult setiap hari ataupun konsumsi Yakult ini bisa langsung lancar BAB-nya? Seperti itu ya. Ini pertanyaan dari Kodri dan juga masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi kita akan bahas pertanyaan ini. Boleh dijawab nanti sama Pak Humaydi dan juga Pak Indra di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, smart listener, tetap bersama kami. Kenapa begini? Kadang pusing kuliah ini lamanya. Lamanya. Lama. Lalot Ki. Lalu di rice-nya lama. Lalot Ki lagi rice-nya. Kemarin bagus nih. Tidak mau dianu. Lagi live.